Open the door. Back to channel SDMM TV, channelnya para calon generasi emas. Ya, untuk podcast kali ini di Biru Bincang Seru kita kedatangan seseorang yang dia itu pendekar, penulis buku, bukan penulis lagu tapi penulis cerita. Nah, ini adalah sangat menarik nanti yang akan kita bahas. Yang jelas kita di sini akan mengupas tentang buku yang ada berwarna pink. Ini warna kesukaan saya juga. Kalau sudah melihat seperti ini agak sedikit gimana kalau sudah pink ya. Baik, tanpa banyak kata panjang lebar, ada yang bersin, tak apa-apa. Kita sambut bintang cilik kita. Ini dia siswa dari SD Muhammadiyah Mertosanan. Kita sambut Alina Ismail. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang cantik. Ya, Mbak Alina benar? Benar. Oh benar, alhamdulillah, berarti tidak salah panggil ya Pak Pras ya. Oke, Alina Ismail ini adalah salah satu penulis berbakat ya. Kemarin sekolah diberi buku oleh Mbak Alina yang berjudul Kumpulan Cerita Pendek Alina Ismail. Terbit bulan Desember 2020, betul? Alhamdulillah, betul. Penerbit dari Tinta Merah Indonesia, bekerja sama dengan Yutaka Pika Pika. Bukan Pikachu ya, nih Pak Rian biasanya ini. Dengan 8 cerita pendek di dalamnya. Yeah. Kok enggak 10 sekalian? Nggak tahu. Oh, enggak tahu ya. Terdiri dari 78 halaman. Bacakan biografi penulis. Oh ya, sebentar. Maaf, bacakan ya. Biografi Mbak Alina. Wah, saya bacakan dulu. Ini tentang Mbak Alina. Alina Syahida Ayatika Ismail. Panggilannya Alina. Lahir di Wonogiri, Gunung sana. Oh ya. 30 Desember 2009. Wah, masih muda sekali ini. Sudah sangat berpotensi untuk menjadi penulis tersohor di Indonesia baik maupun di luar negeri ya Mbak ya. Amin, amin, amin. Diamini doa yang terbaik nanti ya. Kelas 5 di SD Muhammadiyah Mertosanan. Hobinya menulis dan memasak. Sedikit waktu ia luangkan untuk menulis dan juga belajar di rumah. Ya, penyuka yang mengandung coklat dan vanila. Penyambut datangnya hujan. Maksudnya apa ini? Ini yang tanda tanya di sini itu. Nah, maksudnya penyambut datangnya hujan? Ya kalau hujan datang disambut. Oh, berarti lari. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Nyambut. Oh, pokoknya nyambut. Ya, mari silakan masuk gitu hujan gitu. Oh, enggak. Terus berpengalaman menjadi kakak. Emang punya adik? 3. Oh, 3. Berarti anak pertama. Penggemar artis Korea. Jangan dibaca. Pras Blackpink. Iya. Oh. Menghibur diri dengan apa ini? TDA. Tai-dai. Oh, tie-dye. Apa ini? Itu loh yang kayak tote gitu loh. Yang kayak apa? Oh, gitu. Saya nggak mah.
tinggal di Yogyakarta bersama ketiga adiknya. Namanya Faza, Hana, sama Tanisa. Masih hafal dengan adiknya, alhamdulillah. Yang mendukung Alina, Umi Anita Sari. Itu siapa? Ya ibu. Oh, ibu. Ya, terus Abi Roni Ismail. Itu bapak yang pasti ya. Ya iyalah. Oh ya iyalah. Oke, karya yang telah dipublikasikan ini ada 5 karya ya Mbak Alina ya. Ruru Kena Batunya, Penghapus Polos, Lomba Memasak, Guru dan Rumah. Iya. Puisi. Oh puisi. Oh ada puisi juga. Ada 2 puisi berarti ini ya. Hmm. Kalau pentigraf itu yang seperti apa? Pentigraf itu cerpen 3 paragraf. Oh, nah ini teman-teman yang belum tahu pentigraf ya. Pentigraf itu adalah cerpen 3 paragraf. Berarti hanya 3 paragraf, nggak boleh lebih. Nggak boleh. Kalau lebih nanti dimarahin. Nggak tahu. Oke. Terus sama puisi sama dongeng ya. Oke, ini tadi biografi dari Mbak Alina Syahida Ayatika Ismail ya, yang sering kita sebut sama teman-temannya di sekolahan. Ini adalah Mbak Alina ya. Oke. Yang jelas kami merasa sangat bangga Mbak Alina dengan karya yang telah telah dikeluarkan oleh Mbak Alina. Keluarga besar SD Muhammadiyah Mertosanan sangat-sangat bangga sekali punya siswa yang berprestasi sangat luar biasa ini ya. Jadi saya mewakili dari sekolah sangat mengucapkan terima kasih atas prestasi yang telah diberikan. Oke, nanti kita bincang-bincang. Ada beberapa yang harus Pak Pras tanyakan ya, mengenai karyanya, mengenai Mbak Alina sendiri, dan nanti ada apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menjadi apa ya, menggelitik dari menggelitik mondo-mondo keri ya, lek basa Jawane mondo-mondo keri ya. Itu ya. Oke, Mbak Alina, saya tanyakan dulu kabarnya. Sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi adikku ada yang lagi sakit Tante. Oh, adiknya semoga cepat sembuh ya buat. Amin. Adiknya siapa namanya? Hana. Buat adik Hana cepat sembuh. Ya. Oke, lanjut untuk Mbak Alina sendiri, kegiatan Mbak Alina selama sekolah di rumah, sekolah from home, nah, bahasa Inggrisnya seperti itu. Apa aja yang dilakukan? Di selang waktu ngerjain tugas, aku nyempetin waktu biasanya buat nulis, enggak nonton anime. Anime itu apa? Itu Film. Kartun Oh, Jepang. film kartun. Kartun Jepang. Oh, kartun Jepang. Suka Jepang toh? Juga. Oh, pantas wajahnya mirip Jepang ya. Untuk cita-citanya memang menjadi seorang penulis. Kata Umi udah terwujud. Alhamdulillah ya udah terwujud. Ya, memang udah terwujud nih, udah mengeluarkan 1 buku ya Kak. Ini ya. Nah, berarti tinggal mengembangkan lagi ya Kak. Lebih apa namanya? Lebih banyak lagi cerita yang harus dibuat dan bisa menjadikan Mbak Alina itu sebagai penulis yang bisa terkenal di mana-mana dan membanggakan keluarga yang jelas. Gitu ya. Terus dari umur berapa Mbak Alina ini menulis, dan karya pertama apa yang langsung dikeluarkan? Nulisnya dari kelas 2, tapi waktu itu ceritanya tuh masih melayang kemana-mana gitu. Melayang? Maksudnya melayang? Ya, nggak nyambung. Masih di angan-angan. Berarti sama hubungan kita nggak nyambung ya. Nah, terus terbitnya tuh waktu kelas 4 yang ini. Terbitnya dari timur atau dari barat?
Dari nggak tahu Oh, terus yang dari judulnya kelas berapa tadi? 4. 4 SD. Oh, 4 SD. Berarti umur berapa itu? Berapa, Mi? 10. 10 tahun udah bisa menulis karya. Tapi walaupun masih di angan-angan tapi udah punya gambaran, udah punya apa yang harus ditulis, ini yang harus ditulis. Nah, yang pertama kali ditulis apa? Puisi atau cerpen atau artikel, pantun, Dongeng. dongeng tentang dongeng apa? Judulnya Ruru Kena Batunya. Oh, yang itu tadi, yang pertama tadi. Oh, Ruru kenapa? Itu langsung di dalam buku atau masih dicari kertas-kertas? Maksudnya udah terbit seperti ini atau? Ini masih di dalam antologi. Oh, antologi. Ya, antologi itu apa? Ini timbul lagi pertanyaan. Antologi. Nulisnya bareng-bareng. Oh, nulisnya bareng-bareng. Nggak cuman aku sendiri. Oh, berarti kelompok ya? Mm-mm. Oh, berapa orang? 25 kayaknya. Oh, 25. Oh, jadi semua anak itu. Kebanyakan dewasa. Aku yang paling kecil. Wow, ini yang paling kecil. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan penonton. Wah, baik. Yang paling kecil, paling besar Kayaknya udah tua. udah tua. Oke. Berarti yang paling imut sendiri ya? Iya. Oke. Terus bagaimana Mbak Alina itu bisa tertarik dengan kegiatan ini, menulis ini? Apakah ada dorongan dari orang tua atau disuruh atau keinginan Mbak Alina sendiri? Kan kebetulan kedua orang tuaku itu tuh semuanya penulis. Oh, ternyata ibu juga penulis. Nulis apa, Bu? Resep masak? Oh, Novel. Oh. Novel gitu-gitu. Terus berarti sudah mendarah daging ya istilahnya? Iya kan, turun temurun, keturunan lah istilahnya. Terus waktu itu aku minta Umi ajarin nulis, tapi Umi katanya nggak bisa. Kelas 4 belum bisa nulis. Kayaknya itu mintanya nggak tahu kelas berapa lah, lupa. Nah terus kata Umi nggak bisa, mungkin Umi bingung mau mulai dari mana ngajarinya tuh. Terus Umi daftarin aku ke kelas menulis yang 25. Oh, yang antologi itu. Oh, itu antologi itu berarti daftar dulu. Oh, nggak dipilih tapi mendaftar. Daftar. Oh, mendaftar. Oh, gitu. Oke, berarti ada faktor keturunannya Umi juga ya, karena kedua orang tua suka menulis, jadi Mbak Alina juga Aku pengen nyoba gitu. dan akhirnya bisa mengeluarkan buku ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Terus sejauh mana keluarga, terutama Umi sama Abi, mensupport Mbak Alina? Ya contohnya kayak tadi itu diikutin kelas menulis. Diikutinnya 3 kali. 3 kali ikut. 3 kali kelas langsung cetak buku sendiri. Langsung punya cerita buku sendiri. Habis nerbitin yang ini kan yang kelas pertama. Oh, ini adalah buku-bukunya ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat 1. ada 4 ya Mbak Alina ya. Ya. Yang ini yang antologi dongeng, yang ini yang pentigraf. Ini yang puisi ya. Pentigraf. Yang puisi yang yang pentigraf itu yang 3 paragraf tadi. Oh. Yang puisi ini. Yang puisi ini. Terus ini yang cerita pendek 8 itu. Oke. Terkait dengan buku kumpulan cerpen ini, yang cerita pendek Alina Ismail ini, bagaimana awal buku ini bisa terbit? Apakah memang Alina sudah mempersiapkan atau sudah disiapkan atau seperti apa prosesnya? Awalnya tuh Umi tuh bilang, Umi tuh katanya jadi juri lomba, terus dapat hadiahnya itu terbit gratis. Oh, nah, gitu. Awal-awalnya tuh ngajak temen. Nah, terus dia mau. Terus beberapa bulan kemudian tak tunggu toh, dia bilang nggak jadi. Terus kata Umi bikin buku sendiri aja. Terus
ngumpulin semua edit komputer terus jadi itu. Oh gitu. Terus bisa apa namanya, tercetus ide itu dari mana? Ide-ide menulis tercetus. iya, idenya seperti apa kok bisa idenya dari mana lah ya, muncul ide setiap di cerita ini kan ini sangat panjang sekali ya, ada 78 dan 8 cerpen. Nah, yang ketagihan camilan yang ini tuh Itu Pak Enggi itu biasanya yang ketagihan camilan itu. terinspirasi adikku. Pak Enggi. Oh, Adikku bukan Pak Enggi. Pak Enggi. Terus? Kok Pak Enggi? Oh, bener Pak Enggi berarti ya. Adikku itu tuh dia tuh makan jajan terus jadinya dia kan kenyang. Habis itu dia nggak mau makan sarapan. Terus tak tak masukin di cerita ini, cuma tak ganti nama tokohnya. Oh, gitu. Berarti ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Jadi apa yang Mbak Alina lihat itu mungkin bisa jadi bahan atau ide untuk menulis. Oh. Yang Ruru kena batunya itu terinspirasi dari pohon. Pohon kelapa. Pohon kelapa. Nah, terus ya tak cerita itu. Kok bisa jadi Ruru kena batu? Ruru itu tuh nama rumput. Oh. Nah, dia tuh kena batunya. Tapi aku nggak tahu, itu tuh yang ngasih judul tuh Umi, jadi aku juga nggak tahu artinya kena batunya itu apa. Rumput itu Ruru. Iya, rumput. Kirain nama orang. Dilempar batu ternyata rumput. Oh ya. Ya bisa jadilah. Bingung nih. Oke, terus untuk proses pembuatannya. Untuk proses pembuatannya itu berapa lama? Sekitar setengah tahun. Itu dari menulis sampai dicetak seperti ini. Untuk menulisnya sendiri berapa lama? Setengah tahun, Pak. Enggak, maksudnya ini kan proses setengah tahun itu sudah jadi seperti ini. Prosesnya ini tuh sekitar 2 bulan. Oh, 2 bulan. Berarti nulisnya yang setengah tahun. Di sekitar 8 bulan udah terbit itu ya. Menulisnya itu 6 bulan dan sampai terjadilah seperti ini. Pinky ini 8 bulan jadinya. Kok warnanya pink? Itu tuh aku tuh nggak milih cover. Waktu itu tuh aslinya tuh ada 2 pilihan. Nah, yang ini kan pink tua sama coklat muda, yang satunya pink muda sama coklat tua. Kebalikannya. Nah, aku tuh milih yang pink muda, tapi kata Umi yang itu tuh teksnya kayak kurang kelihatan. Oh gitu. Terus itu sama penerbitnya itu tuh diposting di IG pilihannya toh. Terus di komentarnya tuh pada milih yang ini. Yaudah aku milih yang ini. Aku juga dulu ikut milih yang ini. Di IG toh? Ya, aku juga milih yang ini. Kalau nggak salah itu. Oke, jangan ketawa dong. Ketika membaca lembar tentang karya penulis, di situ tertulis beberapa karya yang telah dipublikasikan, ya enggak? Sebagai sebuah buku antologi karya. Nah, apakah memang itu menjadi awal dari Mbak Alina untuk mantap membuat buku? Iya. Benar. Berarti 100 buat Mas ya. Oke. Nah, ini dari 8 cerita yang ada di dalam kumpulan cerita pendek Alina Ismail. Ini kebanyakan latarnya adalah sekolah. Betul ya? Dengan tokoh adalah siswa sekolah SD atau sekolah dasar.
apakah hal itu yang membuat karena Alina masih di sekolah SD atau memang konsepnya seperti itu? Karena aku masih SD kan, kalau SMA nih nggak SMP atau lebih ke atasnya lagi itu kan aku belum pernah ngalamin, jadi nggak tahu toh kayak gimana. Terus kalau TK mungkin udah lupa. Mungkin kalau TK tuh kan aku sekarang udah kelas 5, jadi udah lupa pengalaman TK. Berarti memang Mbak Alinanya SD, jadi ngambilnya latar belakangnya SD ya. Berarti besok kalau udah SMP latar belakangnya SMP, tapi jangan lupakan SD ya. Oke, itu ya. Terus yang paling dari 8 cerita pendek ini, ya nggak? Ini kan kebanyakan panjang-panjang. Yang paling susah untuk menyelesaikan itu yang mana? Yang ini, yang studi tour ke Yogyakarta. Nah yang ini itu kan Studi tour ya apa? study tour ke Yogyakarta. Ya. Nah itu kan ceritanya kan jalan-jalan ke 3 tempat. Oh yang Nah, terus itu apa kan tempatnya Candi ini Prambanan. gambarnya siapa ini? Itu yang gambar tim redaksinya. Bukan aku bisa gambar kayak gitu. Oh ya, saya yang bisa gambar. Nanti ngomong. Tempatnya itu Candi Prambanan, Merapi Park, sama Pantai Parangtritis. Yeah. Nah terus waktu jalan-jalan ke Merapi Park, tempat pertamanya itu tuh aku tuh bingung mau lanjutinnya gimana. Terus Bingungnya kenapa? karena kan ini kan sebelumnya mau aku ikutin ke lomba. Nah tapi aku takut kepanjangan durasinya toh, jadi Memang ada durasinya memang berapa? biasanya minimal 5 halaman, maksimal 10 lah mungkin. Nah itu terus apa namanya, di Merapi Park itu aku akhirin ceritanya langsung 3 hari berlalu. Seluruh murid kelas 5 senang, study tour mereka berjalan lancar. Semua bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saking bingungnya. Sama Berat- mungkin aku itu nggak sabar biar bukunya cepet Iya. terbit. Besok belajar mancing biar lebih sabar ya. Karena memancing kesabaran. Kalau nggak dapat Mancing ikan. Iya, kalau nggak dapat ikan kan harus sabar. Ya enggak? Nah, besok belajar mancing sama Pak Pras bisa, Pak Engki bisa ya. Febri juga bisa mancing ya. Terus ini tadi sudah kita bahas tentang yang sampulnya ini ya. Dengan nuansa pink. Ini tadi memang dari tim redaksi ya yang ada 2 pilihan, yang pink sama yang ini ya, apa namanya? Pink muda sama pink tua. Pink tua itu yang seperti apa? Ini kayak gini. Ini pink tua. Yang muda Yang muda tuh ya gimana ya? lebih cerah. cerah lagi. Oh. Ini memang bukan pilihan Mbak Alina, tapi dari Karena redaksi dipilihkan 2 warna itu. Oh. Terus Mbak Alina milih yang ini ini. Terus untuk gambar-gambarnya juga dari yang dari tim redaksinya. Terus nah ini apa namanya, di dalam cerita ini ada kutipan tokoh Islami di setiap judulnya, ya kan? Ya. Kenapa memilih tokoh Islami dan sahabat Rasul untuk mengawali ceritanya? Itu aku kan belum pernah bikin kayak gini, jadi aku nggak tahu harus pakai Nama siapa? quotes kayak Oh, gitu. oh. Jadi ini yang nambahin tuh tim redaksinya. Oh gitu. Besok nama Pak Pras atau Pak Engki bisa masuk, Pak Bu Febri juga bisa. Ini nanti bisa menjadi lebih wow kalau nama Pak Pras ya. Bisa. Motivasinya apa, Pak? Aduh, ini kalau ditanya motivasinya ya itu tadi. Ya. Pokoknya harus motivasinya. Harus Pak Pras pakai Pak nama. Wah, nanti bisa meledak. Ya. Apanya? Meledak. Bukunya lah. Kan kamu penulis buku. Buku aja nggak bisa meledak, Oh Pak. iya.
Pinter ya. Oke, terus ini pertanyaan yang terakhir ya. Sebelum kita tutup, ini bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke apa namanya, pesan buat anak-anak, teman-teman, terutama yang masih apa namanya muda. Nah, itu pesan-pesan untuk teman-teman itu apa, dan berikan motivasi buat teman-teman biar mereka itu bisa melihat, wah, Alina seperti ini, aku harus bisa, aku juga mau. Ya, jadi ada teman-teman Mbak Alina juga pengen, jadi ada kemauan untuk lebih baik lagi. Mungkin apa pesan dan motivasinya? Buku adalah jendela dunia. Jika kita membaca, berarti kita membuka jendela-jendela tersebut. Jika kita menulis, kita membuat jendela dunia yang baru. Katanya saya pernah mendengar kata-kata itu. Jendela apa? Itu ada di situ. Oh iya. Buku adalah jendela dunia. Jadikan sebagai pengisi waktu luangmu. Tapi kalau yang tadi yang aku ucapin itu aku bikin sendiri. Wah, ini tepuk tangan buat Mbak Alina lagi, sekali lagi. Jendela adalah Buku adalah jendela. Oh, dunia. buku adalah jendela dunia. Kalau nggak ingat lihat itu. Buku adalah jendela dunia. Jadi apa tadi? Kalau kita membaca, Kalau kita membaca, bisa ditulis ini, bisa ditulis. kita membaca Oh, malah lupa sendiri. Kalau kita membaca berarti kita membuka jendela-jendela tersebut. Kalau kita menulis, kita membuat jendela dunia yang baru. Menulis membuat Jendela jendela baru. yang baru. Oke, ini sangat-sangat menarik sekali pesan dari Mbak Alina ya. Jadi sebagai generasi muda yang apa namanya mengisi zaman-zaman now ya, tidak hanya HP atau dan lain sebagainya yang untuk mengisi waktu luang, tapi dengan menulis dan membuat karya juga sangat menarik ternyata yang telah disampaikan oleh Mbak Alina. Jadi buat Mbak Alina, terima kasih untuk waktunya, dan kami tunggu buku-buku selanjutnya ya, dan semoga sukses di karir. Amin. Dan di sekolah juga, yang jelas sukses akademik dan sukses non akademik harus bersamaan ya. Jadi dari Pak Pras itu intinya kita nikmati prosesnya ya Mbak, nikmati proses, nanti hasil akan terwujud kalau prosesnya itu kita lalui dengan baik. Mungkin itu terima kasih sekali lagi buat Mbak Alina, Ya, siswa dari SD Muhammadiyah Mertosanan kelas 5 yang sudah menulis dan menghasilkan karya. Oh ya, sekali lagi, ini bukunya bisa ditemui di mana aja? Ini belum ditutup. Di mana ya? Di mana? Di penerbit Oh, di penerbitnya. Yutaka. Ya, kalau mau menginginkan bisa di Yutaka. Ini alamatnya di Jawa Timur. Jogja belum ada ya Bu ya? Pesan di Umi juga. Oh, kalau mau menginginkan bukunya ini teman-teman ya, bisa langsung pesan ke Mbak Alinanya sendiri. Harganya 49.000. 49.000, enggak 50? Iya. Pas ya, enggak boleh nawar, 49, enggak boleh 50.000. Ya. 49.000. Langsung ke, ada kontaknya enggak, Mbak? Ada. Nah, ini di mana? WhatsApp 081 Nanti bisa di kolom komentar atau di apa namanya,
di awal nanti kita bisa di deskripsi juga bisa nanti kita tuliskan ya, seperti itu untuk pemesanan dan harga nanti bisa kita di kolom deskripsi. Oke, itu ya Mbak Lina. Terima kasih atas waktunya. Bisa ketemu lagi di buku selanjutnya. Terima kasih buat Mbak Lina, dan bincang seru biru kali ini kita akhiri. Kita ketemu lagi di biru selanjutnya dengan bintang tamu yang lain. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu Mbak Lina. Bye bye ya.